Ya, asalnya kalau keringatnya normal, Ah, patut dicatat kalau keringatnya normal. keringatnya normal, tidak ada bau. baunya. Ketika orang mengalami stres yang serius, maka badannya cenderung akan lebih bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa di bulan Syawal ini tetap dengan bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam berwewangi. Nah, ini Ustadz ini sudah ada wewangian, sudah ada kita Gaharu. bisa juga nyebutnya kayu wangi ya. Iya, Gaharu ya, oud ya. Terus Ustadz ini berkaitan dengan wewangian ini ada sejumlah pertanyaan ya dari beberapa pihak. Keringat itu kan, kalau keringatnya Rasul kan wangi, kalau keringat kita kan sebenarnya nggak wangi ya, nggak ada baunya malah. Pada asalnya kalau keringatnya normal, patut dicatat kalau keringatnya normal, tidak ada baunya. Ya. Lah kok kemudian muncul bau yang tidak sedap, itu dari mana? Itu bisa karena bakteri yang ada di kulit kita atau karena sebab-sebab yang lainnya. Nah, tadi ada satu poin yang perlu kita catat bahwa itu keringat yang normal. Artinya dimungkinkan ada orang-orang yang keringatnya nggak normal. Misalnya ketika orang mengalami stres, mengalami kecemasan, itu kan ketika mengalami situasi itu produksi keringat lebih banyak dan tidak memerlukan waktu lama untuk menjadi bau. Artinya yang mempengaruhi bau badan itu sangat kompleks. Ya, pola makan, apa yang kita konsumsi, kemudian kondisi mental kita, kondisi psikis kita. Tadi contohnya ketika orang mengalami stres yang serius, maka badannya cenderung akan lebih bau, selain hal-hal lain. Nah, karena itulah kita ini hendaklah kita memperhatikan kita ini sebenarnya kondisi kita seperti apa. Apakah kita ini orang yang aman-aman saja dengan alasan kan saya sudah rajin mandi, bebersih badan, sehingga tidak perlu tambahan-tambahan yang lainnya. Yang kedua, bahkan andai kata badan kita itu betul-betul tidak bau, maka kita tidak punya alasan untuk menjauhi, membenci wewangian. Dalam hal ini khususnya dip. Yang alami asli thayyib ya. Nah, beberapa kali orang mengatakan melakukan kampanye di antara mereka muslimin. Yang muslimin itu tampaknya muslim yang baik ya, rajin ke masjid, tapi kemudian membenci wewangian. Wah. Nah, tapi dari penjelasannya tergambar bahwa ini terjadi karena dia tidak paham tentang dip. Seolah-olah wewangian itu merusak tubuh dan lain-lainnya. Berarti dia kemungkinan merujuk ke yang sintetis artifisial. Ya, yang nggak beralkohol saja berbahaya. Padahal kita juga sudah membahas berkali-kali bahwa yang paling perlu kita khawatir itu bukan alkoholnya, melainkan zat-zat sintetis, senyawa sintetis artifisial yang ada di dalamnya, jadi chemical constituent yang sifatnya baik itu sifatnya zat atau yang sifatnya senyawa ya. Artinya ada beberapa hal yang itu kita perlu khawatiri ketika berada pada tubuh kita, memicu keburukan berbagai hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kita harus objektif menilai. Kalau memang badan kita ini bau, orang lain terganggu, maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita, sebab kita tidak dapat mencegah bau badan kita. Artinya ya kalau kita mengatakan enggak apa-apa kok, ya silakan hidup sendirian. Gitu. Karena yang lain di sampingnya terganggu sekali. Iya. Sehingga kita tidak bisa berargumentasi seperti itu. Keringat tuh enggak bau. Itu kan keringat yang normal, tapi keringatmu. Gitu. Yang berikutnya lagi, yang keempat, bahkan andai kata keringatmu itu harum, maka kita ada contoh yang paling harum keringatnya. Bahkan sebagian di antara
sahabiyah itu sampai menampung keringatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dicampurkan kepada minyak wangi sehingga menambah harumnya. Dan kalau kita mempelajari mengenai kimiaul utur, kimiawi minyak wangi, yakni bagaimana tubuh kita itu merespon, contohnya ini kalau saya yang pakai ini nggak terlalu lama, nggak nyampe seharian. Ini apa? Ambar ya? Ambar, Jawahirul Ambar. Oh, Jawahirul Ambar. Nah, saya pakai itu, ini termasuk bau yang paling saya suka ya. Ini sudah botol ketiga seingat saya. Masya. Nah, tetapi ada yang ketika pakai ini, saya sendiri awalnya sulit percaya. Kok bisa? Apa iya? Tapi faktanya demikian, sampai 2 pekan. 2 pekan nggak hilang? 2 pekan nggak hilang. Bukan 2 hari ya? Bukan. Sementara saya jangankan 2 hari, sehari semalam saja nggak nyampe. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah interaksinya dengan tubuh kita. Saya bisa lebih merasakan lebih awet itu ketika menggunakan minyak wangi campuran antara mawar, kemudian sedikit melati dan lili. Ya. Mawar, melati, lili ya? Ya, di sini pasti tidak ada campuran itu. Atau ini mawar murni, mawar Taif ya. Ini mawar itu pada mawar asli ya. Iya. Ya, karena kemarin tuh kita sempat bahas ada dalam tanda kutip orang beli yang diakui sebagai mawar di Taif, ternyata sintetis artifisial. Kalau ini alami asli Taif. Ya. Nah, saya pakai ini awet sekali. Saya secara pribadi lebih suka menggunakan ambar, tetapi rupanya saya harus objektif bahwa badan saya ini kalau ingin pakai yang tahan lama dari pagi, lebih awet pakai mawar. Nah, padahal saya secara pribadi lebih suka ambar. Artinya ya kalau pakai ambar harus menyadari itu nggak lama. Lah kalau mawar dicampur ambar? Nah, itu dimungkinkan terjadi ya, karena di beberapa kholtah itu kan ada campuran. Seperti ini kan ada campuran melatinya ya. Tapi kalau saya memang lebih kepada mawarnya. Ini tinggal dikit karena laris dipakai. Iya. Masya Allah, ini semerbak. Ini apa tadi campurnya? Boleh saya coba nggih? Campurannya ada misiknya, ada melatinya, ada beberapa macam ya. Nah, Masya Allah. Nah, artinya bahkan seandainya bau badan kita itu seharum bau badan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini perlu sekali mengusahakan untuk senantiasa memakai minyak wangi disebabkan kecintaan kita kepada sunnah, ya, disebabkan sikap kita untuk memuliakan tuntunan anjuran dari Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan pada hari-hari tertentu, hari Jumat misalnya, kita itu bahkan pada tingkatan diperintahkan, ya, sehingga sebagian mengatakan wajib, ya. Artinya saya tidak berbicara pada ranah hukum, melainkan ini menunjukkan bahwa amat sangat dianjurkan untuk berwangi di hari Jumat. Gitu. Bahkan ketika Rasulullah itu, walaupun maksudnya Rasulullah itu sudah bau keringatnya wangi pun memakai minyak wangi, dan riwayatnya bahkan yang terbaik ya. Yang terbaik. Bahkan ketika beliau wafat pun kan semerbak sekali, sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke bilik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan pertama beliau itu adalah, ya Rasulullah, wahai Rasul, bi abi anta wa ummi, wallahi bi abi anta wa ummi, kan, demi Allah sesungguhnya demi bapakku, engkau dan ibuku, sungguh harum badanmu hayyan wa mayyitan. Masya Allah, saat hidup dan saat meninggal dunia. Iya. Nah, artinya ini menunjukkan keharuman beliau, sehingga kalau kita ini bau badan kita nggak jelas, perasaan kita saja klaim kita nggak bau, tapi ternyata samping-sampingnya terganggu, gitu ya, maka kita bersikeras dengan itu bisa termasuk tindakan yang tidak membuat orang lain tidak nyaman. Nah, sebagian beralasan saatnya kita hidup ini alami.
Nah, alami itu nggak selalu baik. Sebagaimana utur itu, jangan utur lah, karena tidak semuanya yang berbau itu utur ya. Saya lebih suka menyebut sebagiannya adalah bebauan. Misalnya, bebauan yang dihasilkan dari bahan dasar kotoran, ya. Kemudian pada saat awal itu harum, lalu kemudian berikutnya menjadi baunya tidak sedap. Ini sulit sekali untuk dikatakan sebagai utur. Ya lebih padahal alami ya. Alami itu, alami. Opium itu juga alami. Artinya ukurannya bukan semata-mata soal alami. Apalagi yang nggak alami. Nah, dalam konteks tadi ketika mengatakan saatnya kita hidup ini alami, tidak merusak alam. Tidak merusak. Sebagaimana ketika orang itu memproduksi minyak wangi ambar, ambar, ini nggak bisa kemudian paus diburu. Apakah bisa diburu? Bisa. Hasilnya bukan ambar terbaik. Ambar terbaik itu dihasilkan dari proses ketika paus itu mengeluarkan spermanya, kalau baru keluar warnanya hitam, terjadi oksidasi bertahun-tahun, dan itu kan berarti tidak bisa kita simpan di lemari es, di kulkas, atau kita simpan di akuarium 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa. Karena untuk menghasilkan bebauan yang kompleks itu ya memang proses-proses yang sifatnya alami juga, alami, yang itu justru alami yang kita ini kalau melakukannya sendiri betul-betul high cost, biaya tinggi. Masya Allah. Jadi klaim-klaim tadi ya masalah keringat itu harus kita pahami ya. Iya. Selain kita ini mau hidup cari ridho siapa? Menarik ini. Cari ridho siapa? Kalau kita ini mau cari ridhonya Allah Ta'ala, ya kita ikuti orang yang setiap petunjuknya pasti jadikan Allah Ta'ala ridho. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kita, menyuruhkan kita, sekaligus mencontohkan beliau yang badannya harum saja berbanyak-banyak, bukan cuma seoles 2 oles. Oh iya, kemarin cerita sampai awalnya rambut, ya itu ketika ini sampai badannya. Ya, kalau ketika kita bertatoyub sebelum ihram itu memang sebaiknya kalau bisa sekujur tubuh. Tapi kalau nggak bisa minimal sebagaimana kita juga dapat riwayatnya tampak berkilauan rambut beliau. Kalaupun tidak bisa, walaupun nggak sampai berkilau, tapi kita mengamalkan itu. Masya Allah. Gitu ya. Kalau di dalam Syama'il Muhammadiyah kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebulan sekali minimal ya melumuri sekujur badannya. Beliau nggak pakai itu loh, sudah harum. Sementara kita ini yang badannya mungkin bikin orang sebelah itu hampir-hampir pingsan. Kok kemudian mengklaim keringat itu nggak bau? Iya, keringat yang normal nggak bau, tapi keringatmu. Masya Allah. Demikian ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita ikuti petunjuk dari Rasulullah SAW termasuk dalam berwewangi. Semoga dengan itu kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala karena mengikuti perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.